Oke guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya. Nah ini PDF saya yang tahap kedua ya. Semoga PDF ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jadi sebelumnya ada PDF tahap 1. Nah itu mengenai konsep dasar reversal guys. Yang harus kita tahu dari trading ini, belajar trading ya. Oke, lalu yang kedua dari hasil belajar saya itu saya merangkum ada yang kedua yaitu tahap 2. Jadi rangkuman saya ini singkat guys. Saya usahakan singkat padat jelas. Nah di tahap 1 kita sudah membahas konsep dasar reversal itu apa. Lalu di tahap 2 ini kita langsung ya guys ya. Nah di tahap kedua ini kita memahami prinsip dasar follow the trend guys ya, FTT. Yuk kita langsung belajar ya. Follow the trend atau FTT adalah saat dimana trader mengikuti tren arah harga yang sedang terjadi. Oke, jika kondisi harga mengalami kenaikan disebut tren naik atau uptrend. Jika penurunan disebut tren turun atau downtrend ya. Nah, sebelum kita bahas FTT guys, kita harus tahu dulu mana yang disebut koreksi harga dan mana yang disebut pembatalan harga. Cuman dua ini aja jika kita ingin tahu mengenai FTT guys. Ya, kita harus paham konsep dasarnya dulu. Oke. Yang kita harus tahu adalah koreksi harga sama pembatalan harga. Langsung ya. Koreksi harga adalah pergerakan harga yang berkebalikan guys. Ya, kebalikan dari arah tren. Misalkan trennya sedang turun. Ketika harganya bergerak naik, nah itu koreksi guys. Selama harga yang bergerak naik itu nggak mampu mengalahkan harga dari puncak atas gitu. Kan tren sedang turun nih, berarti kan dari atas turun ke bawah. Nah ketika harga bergerak ke atas, selama dia nggak mampu mencapai harga tertinggi sebelumnya, artinya itu hanya koreksi. Ya, nanti di gambarnya ada. Oke. Lalu yang kedua adalah pembatalan harga. Nah, ini adalah pergerakan harga yang mengkonfirmasi guys untuk kita melanjutkan arah tren. Nah, itu dulu ya yang harus kita ketahui. Oke. Secara sederhana, coba pahami gambar berikut ya guys ya. Nah, ini. Ini guys, harga kan bergerak turun. Ya. Ini harga turun, lalu hijau ini harga naik gitu loh. Tapi harga naik ini nggak sampai mengalahkan atasnya. Dia turun lagi. Lalu ini naik lagi. Dia turun lagi. Nah, artinya kenaikan ini ya, itu adalah koreksi, guys. Nah, itu. Artinya panjangnya koreksi harga itu tidak akan mengalahkan impulsifnya dari arah tren. Lalu ini harga bergerak naik guys ya. Ini ada kenaikan, lalu ada penurunan nih. Selama penurunannya nggak sampai mengalahkan harga awal, artinya kemudian dia naik lagi, artinya ini adalah koreksi. Kemudian dia naik lagi, lalu turun, kemudian naik lagi. Nah, yang turun ini itu adalah koreksi guys. Ya. Nah, kita sudah beberapa teman-teman sudah tahu ya. Nah, nanti teman-teman jangan sampai keliru. Nanti ada koreksi yang besar membentuk sebuah tren itu ada, tapi tetap dia dianggap sebagai koreksi karena kita melihat dari tren mayor ya, tren besarnya itu nanti ada ya. Oke, yang penting konsepnya dulu bahwa koreksi ini, harga koreksi ini ya, itu tidak akan bisa mengalahkan panjang dari impulsifnya tren yang sedang terjadi. Seperti itu ya guys ya. Oke. Lalu
pembatalan harga sekarang. Ya, apa yang dimaksud pembatalan harga? Nah, contoh. Ini harga bergerak turun, guys. Ya. Kemudian dia naik. Nah, setelah ini dilawan lagi ya. Dilawan lagi setelah melewati ini, guys. Melewati swingnya ini, maka di sini fix. Ini terjadi pembatalan harga. Ya. Selama penurunan di sini nggak sampai nembus garis ini, ya, swingnya ini dia malah naik lagi, artinya ini belum menjadi pembatalan harga, belum. Seperti itu ya. Lalu ini turun, ini naik. Nah, ketika ada candle close di bawah swingnya yang sebelumnya, ya, artinya ini sudah fix bahwa ini adalah pembatalan harga. Oke, seperti itu ya guys ya. Pokoknya pembatalan harga itu sampai dia benar-benar ngebreak struktur, ngebreak swingnya. Ya, jangan sampai ini belum ngebreak nih, ini naik lagi, teman-teman menganggapnya ini pembatalan harga. Enggak. Ya, pokoknya sampai dia close candle-nya, bukan hanya sumbu ya, tapi close candle-nya itu ngebreak. Sampai benar-benar ngebreak. Nah, itu pembatalan harga, guys. Ya. Sama juga ini uptrend. Oke. Nah, ini sudah ngebreak ya. Ngebreak ini. Nah, artinya ini pembatalan harga. Lalu ini turun lagi, ini naik lagi sampai ngebreak level ini. Swingnya ini. Sampai close. Ya, sampai ada candle yang close. Nah, itu yang namanya pembatalan harga, guys. Nah, jadi sudah nggak bingung-bingung lagi ya, sudah nggak salah lagi yang mana koreksi, yang mana pembatalan harga. Oke, kita harus bisa mengidentifikasi sebuah tren terlebih dahulu. Ya, oke, lanjut. Nah, pengertian lebih detail guys tentang pembatalan harga. Ya, kejadian di mana perintah SNR itu dibatalkan oleh perintah SNR baru. Nah, contohnya seperti ini. Ini turun, ya, ini naik, lalu ini turun. Perintah support adalah kenaikan. Tapi kemudian lahirlah resisten. Resisten ini sampai mengalahkan support ini, guys. Jret. Nah, ini adalah pembatalan harga. Contoh lagi, ini habis turun ya, naik lagi. Kemudian ini kan support ya, perintah naik. Tapi naik ini nggak sanggup. Lahirlah sebuah resisten. Nah, resisten ini menggagalkan perintah support ini. Support ini ditembus. Nah, gitu. Jadi perintah support ya dibatalkan oleh perintah resisten. Jadi istilahnya ada SNR baru, dibatalkan lagi sama yang baru lagi sampai nembus SNR sebelumnya, kayak gitu. Pokoknya tembus sampai close price ya guys ya. Kalau hanya sumbu aja itu saya sih menganggapnya hanya terganggu saja gitu loh. Tapi kalau benar-benar nge-close candlenya, nah itu baru sah pembatalan harga. Ya. Lalu tren kenaikan nih. Nah, naik gini. Nah, ini kan perintah sell guys. Resisten ya. Dia turun, ternyata ini lahirlah sebuah support. Support perintah naik. Nah, support perintah naik ini dibatalkan oleh support. Gitu. Sampai nge-close si resisten ini. Dan ini tembus. Baru dua ini adalah pembatalan harganya. Ya, jadi intinya perintah SNR yang terjadi dibatalkan oleh perintah SNR yang baru sampai benar-benar nge-close. Ya, itu yang namanya pembatalan harga, guys. Oke. Lanjut. Nah, ada dua tipe konfirmasi untuk kita melakukan open perdagangan, guys. Ya.
Konfirmasi pertama itu setelah terbentuknya SNR baru. Konfirmasi kedua setelah terbentuknya pembatalan harga. Nanti teman-teman bisa coba ya dalam latihannya, ketika terbentuk SNR baru, teman-teman coba OP. Bagaimana hasilnya? Lalu teman-teman coba menunggu setelah terjadinya pembatalan harga. Itu bagaimana hasilnya? Nanti bisa dibedakan guys. Bisa terasa ya bedanya itu bagaimana gitu loh. Nah, hal yang perlu diingat guys ya, kedua tipe konfirmasi di atas disarankan guys untuk cari bentuk konfirmasi yang bagus. Bentuk konfirmasi itu yang bagus yang bagaimana? Nah, misalkan SNR sempurna atau memiliki informasi searah, lalu SNR pola atau pattern ya, engulfing, morning star atau evening star, 3 inside up, 3 inside down. Nah, itu bisa dibaca di PDF basic ya guys ya, yang PDF pertama saya ya, kayak gitu. Oke. Lalu ini contoh ya. Konfirmasi FTT tipe 1. Ya. Ini tren turun nih. Turun ya. Ini lahir support. Nah, support ini di break sama resisten ini guys ya. Ini tuh indikasi guys. Ya, jadi ada indikasi harga masih bisa turun. Karena support perintah naik ini dibatalkan oleh resisten perintah turun. Gitu loh. Support ini gagal menahan harga untuk drop, itu gagal. Harga tetap drop. Nah, artinya ada kekuatan seller di sini. Makanya saya namakan adanya indikasi penurunan. Nah, cara yang bagus yang bagaimana? Tunggu dia retrace ya. Tunggu dia retest. Ketika terbentuk resisten baru ya, baru kita OP sell guys, untuk mengikuti tren penurunan. Ini kan harga bergerak turun nih secara visual ya. Nah, ini resisten semakin turun, ini juga indikasi guys ya. Jadi kita mendapatkan dua indikasi nih. Ini yang pertama ngebreak support ya, lalu ini harga naik lagi, terbentuk resisten baru. Selama resisten ini nggak sanggup menembus resisten atasnya, artinya harga masih kecenderungan akan lanjut trennya. Ya, jelas di situ guys ya. Jadi itu analisanya. Kita nggak serta-merta, oh ada resisten OP sell. Enggak. Tapi dari analisa sebuah tren ini guys, ini tuh dibacanya seperti ini. Dibacanya seperti ini. Gitu. Ya, agar kita tidak terjebak ya dalam analisa. Ya. Lalu, ini contoh konfirmasi FTT tipe 2. Harga naik ya, koreksi, naik lagi, ada perintah resisten nih untuk turun. Tapi perintah turun ini di pertengahan jalan ada yang namanya support. Misalkan supportnya kurang bagus ya, teman-teman nunggu dulu karena ragu nih, supportnya kok nggak bagus ya, kurang kuat ya, istilahnya kayak gitu. Teman-teman nunggu sampai akhirnya ngebreak perintah resisten ini. Resisten kan perintah turun ya, tapi digagalkan sama perintah support yang baru ini sampai benar-benar nge-close resisten ini. Artinya ini terjadi pembatalan harga. Nah, di sini kita bisa OP buy untuk lanjut tren kenaikan, guys. Gitu. Kalau misalkan ini terjadinya SNR baru bagus ya, support di sini bagus misalkan. Ya, dan selama syaratnya support ini tidak mampu menembus support di bawahnya, nah, teman-teman OP buy langsung di sini sesuai dengan tipe 1 nggak apa-apa gitu. Makanya tadi saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa ini ya, cari bentuk konfirmasi yang bagus. Itu yang apa namanya, supaya kita nggak terkecoh ya oleh market.
Karena bentuk konfirmasi yang bagus menurut saya itu sangat menguatkan eksekusi kita ya di market seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti itu guys. Dan ingat ya, selalu tentukan area target TP yang masih bisa dicapai. Ya. Selalu tentukan dulu teman-teman mau take profit di mana yang logis, yang mudah untuk dicapai. Nggak perlu terlalu panjang-panjang dulu guys. Ya, yang apa namanya, yang mudah dicapai terlebih dahulu itu yang mana? Misalkan teman-teman buy di sini open 2 posisi ya, open 2 posisi. Misalkan teman-teman targetnya di sini, tapi ada keyakinan ya masih bisa di sini, masih bisa di atasnya. Nah teman-teman boleh sampai di sini close satu posisi dulu, gitu, untuk mengamankan apa, profit. Kalau misalkan ternyata ini ada tanda-tanda reversal, ya hampir menyamai open posisi di sini. Nah di pertengahan jalan teman-teman bisa close. Jadi target yang di sini mungkin terlalu kejauhan, gitu, target yang atasnya. Seperti itu guys. Jadi untuk menghindari kita dari sifat greedy ya, tamak ya. Jadi kita misalkan open 2 posisi, ketika TP1 sudah tercapai, lebih baik salah satu posisi di close. Ya, kayak gitu. Atau nanti pindahkan SL-nya, naik di atasnya open posisi. Jadi nanti kalau dia turun drastis sampai menyentuh SL, ya sudah, kita close di sini, kita masih mendapatkan profit di sini, gitu. Artinya kita nggak sampai mengalami kerugian, ini harga sampai turun gitu misalkan. Ya. Oke, itu nanti ya, apa namanya, di video-video selanjutnya ya. Yang penting kita sudah belajar itu ya guys ya, 2 konsep dasar ya. Ya, jadi tahap 1 dan tahap 2 ini ya, hanya 2 itu guys yang selama ini saya pelajari. Itu kalau kita mengerti reversal ya, nah, lalu kita mengerti FTT ya, udah itu sih cukup guys menurut saya. Yang penting kita harus tahu konsepnya dulu, konsep dasarnya dulu. Jadi PDF tahap 1 dan tahap 2 ini saya mencoba merangkumkan singkat, padat, jelas. Gitu aja guys. Ya. Semoga PDF saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman paham ya akan konsep dasar reversal sama FTT, saya yakin teman-teman nanti kedepannya akan enak untuk tradingnya. Ya. Nanti berbagai macam teknik, strategi teman-teman bisa temukan dengan style masing-masing ya. Tetapi eksekusinya ya, open perdagangannya itu ya tidak jauh dari reversal sama FTT kok. Gitu. Asal teman-teman tahu ya konsep dasarnya dulu. Nah, dari konsep dasar ini teman-teman nanti bisa kembangkan di strateginya teman-teman masing-masing. Saya rasa sih 2 tahap itu sudah cukup guys untuk modal kita ya dalam belajar trading guys ya. Nah semoga video ini bermanfaat ya guys ya. 2 PDF saya ini bermanfaat, bisa membantu banyak teman-teman ya di sini untuk bisa belajar trading lebih terarah ya gitu. Karena kalau kita menemukan metode belajar yang terarah itu kita enak guys nanti belajarnya ya. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, boleh dibantu ya guys ya, apa namanya, untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarnya. Dan dibantu share ke teman-teman yang lain. Barangkali guys, teman-teman yang lain suka, apa namanya, cocok dengan materi-materi yang ada di channel ini. Cukup segitu dulu ya guys ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di next video ya guys ya. Kita akan bahas strategi-strategi yang keren-keren ya nanti ya. Tunggu ya. Oke, masih semangat ya guys ya.
Oke, ya udah gitu aja. Saya doakan teman-teman selalu sehat ya dan rezekinya banyak. Amin.